Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan Usulan Ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai pada huruf maghrib, Pak. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Orang kadang-kadang nggak tahu apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dikerjakan, terus mau ngapain. Nah, di sini kan sudah ada arahan mulai subuh sampai tungtung. Summa ida aswarati samsu, kalau sudah mendekati isfiror, matahari menguning, ya. Terutama yang 50 tahun ke atas, 55, 56. 60, 65, 70, 40 ya sudah mulai. Fajtahid an ta'uda ilal masjid. Jadi kalau di sini kan ada pengajian nih. Pengajian itu kan seberapa jam ya? Apa 10 jam? 10 jam, 10 menit. Dari itu sudah siap-siap, Pak. Sudah siap-siap. Ngapain ke masjid lagi? Mau ngapain lagi? Ya. Qoblal ghurub, sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam. Lah terus ngapain? Ya masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk, wa tastaqil bi tasbih wal istighfar. Putar tasbihnya. Baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, baca istighfar astagfirullah, atau mau digandeng subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanaka rabbana wa bihamdika. Ini macam-macam. Kenapa? Fa inna fadla hadal waqt ka fadli ma qabla tulu. Karena keutamaan waktu sebelum maghrib itu sama hebatnya, sama utamanya, sama dengan sebelum matahari terbit sama. Dan itu perintah Allah Ta'ala. Qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika. Hendaklah kamu bertasbih atas kemuliaan Tuhan kamu qabla tulu'i syamsi. Jadi kalau apa yang mesti dikerjakan sebelum matahari terbenam, matahari terbit sekarang atau ntar sore matahari terbenam, itu bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbika, hendaklah kamu bertasbih atas kemuliaan Tuhan kamu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Itu, Pak. Ini usia senja, hitung-hitung nyelengin lah, nabung dikit-dikit, ya kan? Biasa ada invest. Saya ulangi lagi, Pak, saya akan cerita terlintas saja di pikiran saya. Mungkin saya sudah sampaikan minggu yang kemarin, tapi saya ulangi lagi kalau belum. Jadi Bapak kalau menuju ke Pedurenan, terus Gang Bengkong, itu mentok ada pertigaan, sana Bantar Gebang, sini Setu. Nah, saya ulangi lagi, di situ ada tulisan pinggir sini, larangan ambulan yang lewat jalan Bengkong membunyikan sirene, ya kan? Itu penting. Kenapa? Di sana terjadi kewedan karepe dhewe. Dengar suaranya saja udah pada takut, Pak. Apalagi naik. Dan karena naiknya dipaksa masalahnya.
Naiknya itu dipaksa, bukan naik maunya sendiri. Dipaksa naik. Ya apa? Di mana? Diantar ke Pedurenan. Nah, cuma yang lebih spektakuler lagi tulisannya itu sebelum Gang Bengkong itu ada masjid. Di tulisan pinggir jalan. Di sini taman-taman, orang jual bunga, ada posko pemuda Pancasila. Di sini ada tulisan. Jangan kamu tangisi orang yang sudah meninggal. Kurang lebihnya begitu. Maupun itu saudara kamu, bahkan itu orang tua kamu, gak usah ditangisin, antepin baik, tapi tangisilah apakah mereka sudah cukup bekal yang mereka bawa. Ini loh Pak, dalam itu yang kamu tangisi, apakah mereka itu kepedurenan sudah cukup bekalnya yang mereka bawa. Jadi bekalnya bukan onde-onde, lontong, bukan bekalnya nih. Karena sekali masuk situ gak keluar lagi masalahnya. Nah, orang stres. Bagaimana nih menghadapi? Di depannya ada masjid sedang direnov. Ini loh bekalnya. Apa? Mumpung ada masjid direnov, sedekah. Hanya sedekah itu yang bisa buat bekal. Bikin Tuhan tersenyum dengan sedekahmu. Ini Pak, itu peringatan itu. Kalau Bapak lewat Gang Bengkong Pedurenan, cukup enggak? Ya itu. Nah, makanya tasbih kita sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam itu hitung-hitung nyelengin, Pak. Subhanallah, subhanallah, masa nggak bisa? Subhanallah. Itu kalau pagi, kalau sore subhanaka rabbana wa bihamdika itu. Tuh, macam-macam bentuknya tasbih. Wa qara qabla ghurubiha. Nah, nanti Pak, apa yang mesti dibaca? Baca wasamsi. Sebelum maghrib itu wasamsi wa duhaha wal qamari talaha, sama pasangannya walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat, itu. Sama qul bil falaq qul bin nas. Ini 4 surat yang dibaca. Wasamsi wa duhaha walaili yaksha qul bil falaq qul bin nas, itu sebelum matahari terbenam. Lah, nanti kalau matahari terbenam wa taqrubus alaika samsu wa anta fil istighfar. Ketika matahari terbenam, posisi kamu itu dalam istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala. Segala macam. Orang mengatakan, pepatah mengatakan tiada kata seindah doa, ya kan? Banyak tulisan di truk, tiada benar. Tapi lebih benar lagi, lebih tepat lagi, tiada kata seindah pengakuan dosa. Ingat itu. Enggak ada yang lebih. Tidak ada kata yang lebih indah daripada pengakuan dosa. Penghalang manusia itu apa saja itu karena dosanya. Jadi tiada kata seindah pengakuan dosa. Tadi dibaca surat A'raf tadi sama Imam. Bagaimana cerita iblis sama Nabi Adam. Rontok Nabi Adam bajunya, yang bisa hanya tertunduk di hadapan Allah Ta'ala. Rabbana dolamna anfusana. Ngakui Pak. Fa'ilam takfir lana wa tarhamna. Kalau engkau gak merahmati kami ya Allah, kalau engkau gak mengasihani kami ya Allah, kalau engkau gak mengampuni kami ya Allah, lakunanna minal khosirin. Ini Nabi Adam, manusia pertama, the first man, diciptakan langsung dari tangannya. Gugu, tahu gugu? Gugu itu nangis terseduh. Mau ngapain lagi? Yang bisa hanya mengakui dosa. Itu pun sudah cumpet, terjadi deadlock. Lah, deadlock ini apa yang masih dikerjakan? Hanya bertunduk malu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Jadi Allah Ta'ala masih belas kasihan sama Nabi Adam itu. Terjadi deadlock, gak ngerti apa yang mesti dikerjakan, gak ngerti apa yang mesti diperbuat, dikatakan. Allah Ta'ala mewahyukan fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Allah Ta'ala ngasih ide Pak, ngasih wangsit kilo. Des, saking kasih sayangnya Allah Ta'ala sama Adam, baru dikatakan fataba alaih itu. Nabi Yunus alaihissalam itu kalau gak bertasbih, gak ngakui dosanya, laulakana minal musabihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun, niscaya akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat, gak bakal keluar.
Karena dia ngakui kesalahannya baru keluar. Dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan doa keren itu doanya Nabi Yunus. Kenapa? La ilaha illa awaluhu tahlil. La ilaha illa anta, ya kan? Ngakui Tuhan, tidak ada. Wa ausatuhu tasbih. Tengahnya tasbih subhanaka. Dan terakhirnya i'tirafud dan pengakuan dosa. Ini kuntu minadh dhalimin. Oh ini. Jadi istighfar itu Pak bukan hanya kita punya salah, gak salah juga untuk permohonan doa kecil, doa gede pakai istighfar. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam minta kerajaan, Pak. Rabbik firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ghairi. Tapi sebelum minta kerajaan yang akan saya kalau mau cerita Pak, Nabi ini sallallahu alaihi wasallam pernah lihat setan. Kan ada hadis orang kalau sholat jamaah suruh merapatkan. Karena aku lihat itu cempe, setan tuh bagaikan cempe yang masuk di sop-sop, celah-celah sop, makanya suruh ngerapetin kan sopnya kan itu. Lah setan tuh pernah kena tangkap Pak sama Nabi, diikat. Besoknya biar digampori para sahabat. Tapi ketika besok gak jadi Pak, dilepas. Tanya sahabat ya Rasulullah. Antum kemarin mengatakan istilahnya ini setan supaya digamporin. Kok gak jadi? Iya. Saya teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman. Kenapa? Dia minta kekuasaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Termasuk kekuasaannya menguasai bangsa lelembut, menguasai memedi, baik yang dedemit maupun yang dedengkot ini Pak. Dilepas. Sebelum minta kerajaan itu, Nabi Sulaiman mengatakan Rabbik firli wa habli mulkan. Ya Allah ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak kamu berikan kepada yang lain. Loh ini loh Pak ceritanya itu begitu. Lah nanti sudah jadi kata Imam Ghazali rahimahullah jangan sampai matahari terbenam kecuali kamu dalam istighfar. Tiada kata seindah doa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, aku minta doa yang akan aku baca dalam sholat." Kalau doa dibaca dalam sholat berarti luar biasa. Karena sholat mahalul munajat, tempat munajatnya orang sama manusia sama Tuhannya itu di sholat. Nah ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta doa yang dibaca di situ. Dia kasih sama Nabi. Memang doanya apa? Allahumma ini dolamtu nafsi dulman kasiron wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minni. Doa pengakuan dosa Pak. Bukan doa minta mobil, rumah, harta, dunia lah kagak. Yang diajari oleh Nabi SAW, yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, doa pengakuan dosa. Allahumma innaka hamidum majid. Habis baca Allahumma inna a'udzubika min masih dajjal itu, min adabil qabri wa min abinan itu. Rabbi dolam dunia. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron. Ya Allah aku telah mendolimi diriku dulman banyak nih. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan gak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan minni. Selesai baru assalamualaikum warahmatullahi. Jadi lepas sholat itu dengan pengakuan dosa-dosa kita. Jadi tiada kata seindah doa benar, tapi lebih spektakuler tiada doa seindah pengakuan dosa. Waktu semakin cepat. Itu wa idza sami'tal adzan fa'ajibhu. Adzan nih wa akbar maghrib dia jawab. Wa qul ba'dahu. Ini doa habis dengar adzan maghrib. Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari nahrik. Ya Allah aku meminta kepadamu di waktu iqbal lailik, malam datang dan siang pergi, waktu maghrib. Apa? Wa huduri sholatik, hadirnya sholat ini. Wa aswati doaik dan suara panggilanmu ya, dan antuk ya Muhammad dan wasilah wa doa kama sabak. Nah itu ceritanya begitu Pak. Terakhir saya tambahin ini. Summa sholil fardhu ba'dal jawabil muadzin wal iqamah. Ya sebagaimana ini apa? Semestinya sholat selesai.
Qabla an tatakalam rakaatain. Nah ini Pak, fahuma raibatul maghrib. Di sini dikatakan nanti sudah surat adzan, surat maghrib, sholatlah kamu 2 rakaat setelah maghrib. Itu muakkad. Jadi begini Pak, supaya hidup ini teratur, cari yang resmi-resmi saja. Ya bolehnya boleh. Ya, seperti gini Pak. Man min muslimin yusolli sinta asar rakaat tatawuan min ghairi fardhah. Tidak ada seorang muslim yang sholat sehari sunnah 12 rakaat. Ya, 12 rakaat selain fardu, maksud sholat sunnah. Illa banallahu fi baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Semua kalau ditawari semua ya kepengen rumah di surga ya kan. Hanya sholat 12 rakaat. Tapi kalau bisa dijaga ini apa? 4 rakaat sebelum duhur, ya kayak kemarin sudah saya bahas, boleh 4 langsung 2 rakaat setelahnya. Setelah 2 rakaat setelah maghrib ini muakkad. 2 rakaat setelah isya dan sholat subuh. Makanya katakan sini, sholatlah kamu sebelum ngomong, jangan ngobrol habis sholat, jangan ngobrol habis dan itu langsung sholat 2 rakaat. Setelah fardu sholat 2 rakaat. Wa in sholaita ba'dahuma arba'an, seandainya kamu nambahi dari 2 itu 4 rakaat lagi, ya lebih bagus. Namanya orang sholat awabin. Di sini dikatakan di sini. Lah ini Pak, yang penting Pak, menghidupkan waktu maghrib dan isya itu luar biasa fadilahnya. Jadi habis sholat 2 rakaat ba'diyatul maghrib, sholat lagi tambah. Sholat awabin itu aslinya 20 rakaat, sedikitnya 2 rakaat. Ini penting. Dan hidupkanlah wa antanwi i'tikaf ila isya wa tuhima bainal isya'in faf'al. Kalau kamu maghrib gak pulang ke rumah, dalam arti habis sholat sunnah kamu duduk ngapain? I'tikaf di masjid, main game online, ya hilang waktunya Pak. Umpamanya mungkin baca Quran atau baca zikir yang lain. Wah ini istilahnya fadilahnya luar biasa. Dalam kitab Risalatul Mu'awana ini terakhir mungkin ada seorang puasa, gurunya bilang hidupkanlah waktu habis maghrib ke isya. Kan pendek itu. Paling cocok ini dibuat taklim ya kan. Ada kan ya. Cocok ini habis ini taklim isya selesai kan. Itu taklim paling enak itu. Ya sembari iktikaf. Muridnya bilang, "Saya gak bisa guru karena saya puasa sunnah. Sehingga maghrib isya saya sibuk dengan ya berbuka lah, es dawet ini lagi, rokok, ngopi, mancing. Gua sibuk di sini." Apa kata gurunya? Tinggalkanlah, hidupkan waktu maghrib dan isya, tinggalkanlah puasa sunnah. Karena apa? Lebih afdol ini menghidupkan waktu isya itu Pak, daripada puasa sunnah kan sibuk. Ya kayak Ramadan lah, kita kan sering sibuk apa? Makanya itu masalahnya. Karena itu wahya nasyiatul lail, itu awal timbulnya malam. Lah ini namanya wahya sholatul awabin. Nah, jadi terakhir Pak ya, sekarang terakhir benerannya. Wa su'ila Rasulullah SAW an qouli ta'ala, Nabi ditanya tentang firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji. Siapa itu orang-orang yang iganya terangkat dari apa nih? Ya dari lantai, dari kasurnya. Iganya terangkat. Siapa itu orang itu? Aslinya ini ayat masuk surat orang yang tahajud malam, Pak. Yang tahajud malam. Karena para wali, para orang soleh itu iganya gak pernah netep di mana? Di ranjangnya, di kasurnya, di tikernya, di karpetnya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mungkin kita pernah dengar nih Pak, orang soleh, wahabli minas solihin, kepengen jadi anak soleh, wa yatawallas solihin, Allah Ta'ala itu akan ngurusi orang soleh, menyukupi kebutuhannya. Nah orang soleh itu kayak apa? Nah, salah satu sifat orang soleh itu kalau malam iganya terangkat. Dalam arti bukan ngapain. Iya ibadah. Tidak tidur mancing semalaman umpamanya. Ya podo ae Pak, nyari kodok ijo umpamanya. Faqala, nyari belut apa jawaban Nabi, dan ini terakhir, hiya salat ma bainal isyain. Jadi menghidupkan salat antara maghrib dan isya. Makanya ada salat awabin. Awabin itu aslinya 20 rakaat, tapi sedikitnya
2 rakaat. Nah ini, tapi semua itu pakai ilmu Pak. Kalau enggak hilang. Kenapa? Saya pernah melihat sendiri ada pemuda sholat habis maghrib 6 rakaat. Wah hebat kan? Sunnahnya 2 rakaat. Saya tanya, oh kamu kok hebat masih muda sudah sholat-sholatnya 6 rakaat. Emang sholat apa ini? Tahu loh. Buyar ini kok tahu. Nah, ini harus tahu apa yang diniati loh. Ini loh Pak, konyolnya kalau ibadah tanpa ilmu ini loh. Kalau gak ngaji, kita kan masya Allah muda habis maghrib 6 rakaat. Kan hebat kan? Saya datang langsung ini. Kamu kok hebat masih muda? Ini sholat apa ini? Tahu loh. Lemas sampai saya Pak, jangan jawabannya. Lah iya, ya kan konyol jengkang. Saya kan orang Jawa bilang jengkang jengking tapi gak tahu ilmunya. Lah ini ilmu itu penting itu. Kenapa? Saya ulangi lagi, Nabi ditanya tentang orang-orang yang iganya terangkat, Nabi menjawab itu orang-orang yang sholat antara Isya atau maghrib dan Isya. Karena Pak sholat itu menghilangkan lagu-lagu siang. Jadi mungkin di antara siang kita itu banyak yang kesalahan-kesalahan hilang dengan sholat itu. Karena ini wajah-wajah yang tidak bersahabat. Demikian apa ngaji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.